Assalamualaikum warahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita senantiasa curahkan ke junjungan kita Kanjeng Nabi, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang baik hatinya, alhamdulillah di pertemuan yang keempat ini kita dapat berjumpa kembali, melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja buka Al-Qur'annya. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Cukup sampai ayat 5. Baik, kita masuk ke tajwid dan makhrajul hurufnya untuk ayat yang ketiga. Zalikal, za di sini mat tabi'i ya. Kemudian likal, nah di sini ada lam ta'rif ya, yaitu alif lam qamariyah ya. Nah, sebelumnya kita mempelajari alif lam syamsiyah, di mana cirinya yaitu ada tasjid setelah alif lam ya. Nah, sedangkan untuk membedakan alif lam qamariyah, cirinya di atas lamnya sendiri itu ada tanda sukun atau mati. Kemudian kita itu ada mat tabi'i, bula mat tabi'i, kemudian roi. Nah, di sana ada haraf lain ya. Kemudian fi. Nah, itu ada mat tabi'i. Nah, Bapak Ibu bisa diperhatikan ya Al-Qur'annya. Di sini di ayat yang ketiga ini ada tanda wakof
yaitu titik 3 ya, dimana letaknya setelah roiba dan setelah fihi ya, itu ada titik 3, bisa diperhatikan. Nah, apabila Bapak Ibu di rumah membaca Al-Quran ya, kemudian menemukan titik 3 ya, tanda wakaf seperti ini, maka disarankan ya, itu berhenti di salah satunya ya. Bisa berhenti di roiba atau berhenti di fihi. Jangan malah berhenti di kedua-duanya ya. Cukup di salah satu dipilih. Jadi tadi saya berhentinya di fihi ya. Jadi zalikal kitabu la raiba fih. Nah, kalau misalkan berhentinya di raiba itu bisa juga zalikal kitabu la raib. Boleh ya. Kemudian bisa dilanjut fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya hudal lil mut. Nah, hudal ya. Nah, di sini ada tanwin ya, yaitu fathah tain bertemu dengan lam. Nah, ini hukumnya idgham bila gunnah ya. Jadi jangan dibacanya malah hudam ya, tetapi apalagi hudan lil mut. Nah, itu salah ya, keliru. Yang tepat bacaannya ialah hudal lil mut. Nah, di sini memang dibantu dengan ada tanda tasydid ya di lamnya. Jadi ini merupakan hukum dari idgham bila gunnah. Nah, selain dari lam itu ada ro ya. Jadi apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan lam dan ro, itu hukumnya ialah idgham bila gunnah. Selanjutnya muttaqin. Nah, itu merupakan mad arid li sukun. Nah, perlu diperhatikan panjangnya mad arid li sukun itu ialah 2 hingga 6 ketukan atau harokat ya. Selanjutnya di ayat yang keempat, allazi ya. Allazi itu merupakan alif lam syamsiyah. Kemudian zi matobi'i ya. Kemudian yu'minuna. Yu'minuna. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, makhraj dari yu ya. Karena kadang ya, ini dibacanya malah seolah-olah jadinya kaf ya. Allazina yuk ya. Atau ada juga yang berlebihan, misalkan allazina yu'. Nah, itu berubah jadi ain. Nah, itu salah ya, kurang tepat. Tetapi di sini yu itu hamzah ya, bukan ain, bukan kaf ya. Jadi perlu diperhatikan bacaannya yang tepat seperti ini. Allazina yu'minu. Nah, seperti itu. Kemudian di lazi juga ya, ini kadang suka keliru juga dengan za jadinya allazi. Nah, itu salah, kurang tepat ya. Tetapi allazina yu'minuna. Nah, kemudian zi itu tadi sudah ya, matobiyah. Kemudian minu itu matobi wawu. Selanjutnya bil ghaib. Nah, itu alif lam komaria. Ghaib
itu haraf lain atau madlin ya. Kemudian wayuki mad tabi'iyya, mu mad tabi'i wau, nassalah. Nah, itu merupakan alif lam syamsiyah ya. Nah, sholat mad tabi'i, kemudian mimma. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini gunnah ya. Usahakan ya, jangan terburu-buru. Untuk gunnah itu sendiri memiliki hak sebanyak 2 harokat ya, atau 2 ketukan. Jadi bacaannya yang tepat wa yuqimunas sholata wa mimma ya. Jadi ditahan selama 2 harokat. Mimma, jangan terburu-buru, malah seperti ini. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaq. Nah, itu jangan seperti itu ya. Jadi usahakan ada haknya sebanyak 2 harokat untuk gunnah. Nah, selain mim ya, huruf mim itu ada juga nun. Nah, itu apabila nun bertasjid ya, maka itu pun dinamakan gunnah. Selanjutnya, ma itu mad tabi'i, rozaq. Nah, di sini ada huruf qalqalah ya, yaitu qaf. Nah, bagaimana supaya mudah menghafalkan huruf-huruf qalqalah ya? Itu dengan menyebut ba, ju, di, to, ko. Nah, ba huruf ba, ju, jim ya, di, dal, to ya, kemudian ko itu kof ya, baju di toko ya, supaya mudah menghafalnya huruf-huruf qalqalah. Selanjutnya hukum mim mati ya. Nah, di sini ada mim mati diikuti dengan huruf ya, maka itu merupakan izhar syafawi ya. Kemudian yunfiku. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan fa ya. Maka itu merupakan hukum ikhfa ya. Jadi jangan malah dibacanya yunfikun. Nah, ya, itu salah. Tetapi yang tepat razaqnahum yunfikun ya. Kemudian kun. Nah, itu ada mad arid li sukun ya. Selanjutnya di ayat yang terakhir, yang kelima, wallazi alif lam syamsiyah, kemudian zi mad tabi'i ya, minu. Nah, itu mad tabi'i waw, bima. Nah, itu mad jaiz munfasil. Unzila, nun mati bertemu dengan za, itu ikhfa. Ilaik, nah itu madlin ya. Kemudian wama, sama ya seperti di bima, itu merupakan mad jaiz munfasil. Unzila, nah itu nun mati bertemu dengan za, merupakan ikhfa ya. Selanjutnya min qab. Nah, di sini merupakan huruf qalqalah. Nah, jadi harus ada sisakan ya, dipantulkan. Min qablik. Nah, dan ini merupakan qalqalah sugro ya. Jadi bedakan qalqalah sugro dengan qalqalah kubro. Apabila qalqalah sugro ya, itu huruf-huruf qalqalah ya, baju di toko ya, itu betul-betul sukun ya, mati, qalqalah sugro ya. Kemudian kalau qalqalah kubro ya, itu
apabila berhentinya karena waqaf ya, biasanya di akhir. Itu banyak ditemukan di surah Al-Falaq ya. Kemudian selanjutnya wabil nah di sini ada lam ta'rif juga ya, yaitu alif lam qamariyah. Nah itu mad badal ya. Mad badal itu panjangnya ya, itu sama seperti mad tabi'i, yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Khiratihum, hum ya, ini ada hukum mim mati bertemu dengan ya, itu merupakan izhar syafawi. Nah perhatikan di khiratihum, nah itu haknya hak besar ya, jangan malah hak kecil. Khiratihum, nah itu salah ya, kurang tepat. Yang tepat wabil akhiratihum yuqinun. Yu mat tobi wau, kemudian kinun mat arid li sukun ya. Selalu ingat bahwa panjangnya mad arid li sukun itu ialah 2 hingga 6 ketukan atau harokat. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke arti perkataannya. Zalika, itu ya, al-kitab, kitab, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang keempat, allazina, orang-orang yang ya, supaya mudahnya seperti itu ya, allazina atau mereka yang. Kalau saya sendiri ya, supaya mudah mengingatnya, yaitu orang-orang yang, allazina, orang-orang yang, yu'minuna, mereka yang beriman ya, bil ghaibi, dengan gaib ya. Di sini bi dengan gaib, atau juga bisa diartikan kepada gaib ya. Wa yuqimuna, dan mereka yang mendirikan as-salata, salat, wa mimma, dan dari apa-apa, razaqnahum, yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna, mereka membelanjakan. Ayat yang terakhir, wallazina, dan orang-orang yang, yu'minuna, yang beriman, bima, kepada apa, unzila, yang telah diturunkan, ilaika, kepada engkau, wama, dan kepada apa, unzila, yang telah diturunkan, min qablik, sebelum engkau, wabil akhirati, dan kepada apa-apa yang datang ya, hum, mereka, yuqinun, mereka yakin ya. Baik, selanjutnya terjemah selengkapnya. Ayat yang ketiga. Inilah kitab yang sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir di zalika ya. Zalika terutama dipakai dalam arti itu, tetapi kadang-kadang digunakan juga dalam arti ini.
kadang-kadang dipakai untuk menyatakan pangkat tinggi dan kemuliaan wujud yang dimaksud. Di sini kata itu mempunyai arti bahwa kitab itu ditilik dari segi faedahnya yang luar biasa dan agung, seolah-olah jauh dari pembaca. Kemudian tafsir di kitab Al dipakai untuk menyatakan suatu tujuan pasti yang diketahui oleh pembaca. Dalam arti ini kata zalikal kitab akan berarti inilah kitab atau inilah kitab itu, yakni kitab yang dijanjikan itu. Kata al dipakai juga untuk menyatakan gabungan semua sifat yang mungkin ada pada seseorang. Jadi ungkapan itu berarti inilah kitab yang memiliki segala sifat luhur itu yang seyogianya dimiliki oleh suatu kitab yang sempurna. Atau dapat juga ungkapan itu berarti hanya inilah kitab yang sempurna. Selanjutnya tafsir di Raiba. Raib berarti kegelisahan atau ketidaktentraman hati, keraguan, malapetaka atau bencana atau pendapat jahat, tuduhan palsu atau fitnah. Ayat ini tak berarti bahwa tidak akan ada yang merasa ragu-ragu mengenai Al-Quran. Ayat itu hanya mengandung arti bahwa ajarannya begitu masuk akal sehingga orang berpikir sehat yang menelaahnya dengan pikiran tidak berat sebelah dan tanpa prasangka akan mendapatkannya sebagai petunjuk yang aman dan pasti. Selanjutnya tafsir di Lil Muttaqin. Muttaqi diserap dari kata waqa yang mempunyai pengertian menjaga diri terhadap apa-apa yang merugikan dan memudaratkan. Wikayah berarti perisai dan ittaqabih atau muttaqi itu bentuk isim fa'il dari ittaqa. Berarti ia menganggap dia atau sesuatu sebagai perisai. Maka seorang muttaqi ialah orang yang senantiasa berjaga-jaga terhadap dosa dan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perisainya atau pelindungnya dan sangat hati-hati dalam tugas kewajibannya. Kata-kata petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa berarti bahwa petunjuk yang termuat dalam Al-Quran tidak terbatas. Al-Quran membantu manusia mencapai taraf kesempurnaan rohani dan menjadikannya semakin layak mendapat rahmat Tuhan. Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah SAW yang terkenal, tepat benar menerangkan kata takwa dengan memisalkan muttaqi, orang yang bertakwa, dengan seorang yang berjalan melalui semak-semak berduri. Dengan segala ikhtiar, mungkin ia menjaga agar pakaiannya tidak tersangkut dan robek oleh duri-durinya. Jadi, seorang muttaqi adalah orang yang senantiasa berjaga-jaga terhadap dosa dan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perisainya atau pelindungnya dan sangat hati-hati dalam tugas kewajibannya. Kata-kata petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa berarti bahwa petunjuk yang termuat dalam Al-Quran tidak terbatas. Al-Quran membantu manusia mencapai taraf kesempurnaan rohani dan menjadikannya semakin layak mendapat rahmat ilahi. Terjemah selengkapnya ayat yang keempat, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari yang kami rizkikan. Tafsir di Al-Ghaib ya, berarti sesuatu yang tersembunyi atau tidak nampak, sesuatu yang tak terlihat, tidak hadir atau jauh sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat dan hari kiamat semuanya al-ghaib.
Lagi pula kata yang digunakan dalam Al-Quran tersebut tidak berarti hal-hal yang khayali dan tidak nyata, melainkan hal-hal yang nyata dan telah dibenarkan adanya meskipun tak nampak. Surah ke-32 ayat 7 dan surah ke-49 ayat 19. Oleh karena itu, keliru sekali menyangka seperti dilakukan oleh beberapa kritikus Al-Quran dari Barat bahwa Islam memaksakan kepada para pengikutnya beberapa kepercayaan aneh yang tidak dapat dipahami dan mengajak mereka mempercayainya dengan membabi buta. Kata gaib itu berarti hal-hal yang meskipun di luar jangkauan indera manusia tetapi dapat dibuktikan oleh akal atau pengalaman yang tidak tertangkap oleh panca indera, tidak senantiasa tak dapat diterima oleh akal. Tiada dari hal-hal gaib yang seorang muslim diminta untuk mengimaninya di luar jangkauan akal. Banyak benda-benda di dunia yang meskipun tidak nampak tetapi terbukti adanya dengan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang kuat, dan tak ada seorang pun dapat menolak kehadiran benda-benda itu. Kemudian tafsir di wa yuqimunas shalah. Anak kalimat mendirikan sholat berarti mereka melakukan sholat dengan segala syarat yang telah ditetapkan. Aqoma berarti ia menempatkan benda atau perkara itu pada keadaan yang tepat. Beribadah itu merupakan ungkapan lahiriah dari hubungan batin manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambahan pula, karunia ilahi meliputi baik jasmani maupun rohani. Jadi, ibadah yang sempurna adalah saat ketika jasmani dan rohani keduanya sama-sama berperan. Saya ulangi, Bapak Ibu. Jadi ibadah yang sempurna adalah saat ketika jasmani dan rohani keduanya sama-sama berperan. Tanpa keduanya, jiwa sejati ibadah tidak dapat dipelihara. Sebab meskipun pemujaan oleh hati itu merupakan isinya dan pemujaan oleh jasmani hanya kulitnya, namun isi tidak dapat dipelihara tanpa kulit. Jika kulit binasa, isinya pun pasti mengalami nasib yang sama. Kemudian tafsir di Razaqnahum. Rizq berarti sesuatu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, baik anugerah itu bersifat kebendaan dan selain itu. Ayat ini menunjukkan 3 petunjuk dan menjelaskan 3 tingkat kesejahteraan rohani manusia. Yang pertama, ia harus beriman kepada kebenaran yang tersembunyi dari pandangan mata dan di luar jangkauan panca indera. Sebab kepercayaan demikian menunjukkan bahwa ia mempunyai ketakwaan yang sejati. Yang kedua, bila ia merenungkan keajaiban alam semesta dan tertib serta rancangan menakjubkan yang terdapat di dalamnya, dan bila sebagai hasil dari renungan itu ia menjadi yakin akan adanya zat yang menciptakan, maka suatu hasrat yang tidak dapat ditahan untuk mempunyai hubungan nyata dan benar dengan zat itu menguasai dirinya. Hasrat tersebut terpenuhi dengan mendirikan sholat. Kemudian, tingkat kesejahteraan rohani manusia yang ketiga. Akhirnya, ketika orang beriman itu berhasil menegakkan hubungan yang hidup dengan penciptanya, ia merasakan adanya dorongan batin untuk berbakti kepada sesama manusia. Terjemah selengkapnya ayat yang terakhir. Dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, juga kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau,
dan kepada akhirat pun mereka yakin. Tafsir: iman kepada Rasulullah SAW merupakan inti sejauh menyangkut hubungan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Keterangan surah ke-2 ayat 286, surah ke-4 ayat 66 dan 137. Tafsir untuk kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Islam mewajibkan para pengikutnya beriman bahwa ajaran semua nabi yang terdahulu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusan-utusannya kepada semua kaum. Keterangan surah ke-13 ayat 8 dan surah ke-35 ayat 25. Kemudian tafsir di wabil akhirah. Al-akhirah atau akhirat berarti yang pertama tempat tinggal ukhrawi, yaitu kehidupan di hari kemudian. Kemudian arti yang kedua akhirah ialah wahyu yang akan datang. Arti kedua kata itu lebih lanjut diuraikan dalam surah ke-62 ayat 3 sampai 4. Di mana Al-Quran menyebut dua kebangkitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan beliau untuk pertama kali terjadi di tengah orang-orang Arab dalam abad ke-7 Masehi, ketika Al-Quran diwahyukan kepada beliau. Dan yang kedua terjadi di akhir zaman dalam wujud seorang dari antara para pengikut beliau. Nubuatan ini menjadi sempurna dalam wujud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Masih Maud alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pertemuan kali ini telah berakhir. Mari kita lanjutkan pertemuan di keesokan harinya. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan dapat membawa manfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk pemirsa di rumah. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.